Pernah nggak sih kamu ngerasa otakmu justru lebih capek setelah main media sosial berjam-jam? Awalnya kan sederhana banget, niatnya cuma buka sebentar, cek notifikasi, lihat siapa yang mention, balas chat teman, atau scroll dikit buat hiburan. Tapi yang terjadi seringkali kebalikannya. Tahu-tahu waktu berjalan cepat banget, setengah jam hilang, 1 jam hilang, dan ujung-ujungnya kita malah ngerasa capek sendiri. Lucunya, capeknya bukan cuma di mata karena kelamaan mantengin layar HP, tapi capek di kepala, pikiran jadi kerasa penuh, emosi campur aduk, bahkan kadang muncul perasaan aneh kayak kosong. Bukannya makin pintar, makin tenang, atau makin produktif, malah yang muncul justru rasa overthinking, insecure, bahkan perasaan nggak jelas kenapa tiba-tiba sedih atau cemas. Dan yang lebih aneh lagi, kita sering banget ngulang siklus ini. Kita tahu kalau tiap kali buka medsos ujung-ujungnya malah pikiran capek, tapi tetap aja kita balik lagi, scroll lagi, kayak lingkaran setan yang nggak ada ujungnya. Nah, di titik ini mulai muncullah pertanyaan penting. Jangan-jangan media sosial memang benar-benar bikin kita jadi lebih bodoh? Atau sebenarnya masalahnya bukan di medianya, tapi di cara kita makainya? Kalau dipikir-pikir, dari awal media sosial itu diciptakan untuk sesuatu yang positif, supaya kita bisa gampang komunikasi, biar lebih gampang nyambung sama orang lain, bahkan lintas negara sekalipun. Tapi entah kenapa, yang kita rasain sekarang justru terbalik. Media sosial bukan lagi sekedar alat komunikasi, tapi jadi tempat kita lari dari kenyataan. Kalau kita tarik ke belakang, media sosial itu sebenarnya lahir dengan niat yang positif. Tujuannya mulia, supaya kita bisa lebih gampang komunikasi, biar bisa terhubung sama siapa saja, bahkan lintas negara sekalipun. Orang yang dulu sangat susah banget kontak keluarga di luar kota, sekarang tinggal sekali klik saja bisa video call. Orang yang susah dapat informasi, sekarang bisa tahu berita terbaru dalam hitungan detik. Media sosial awalnya adalah jembatan penghubungan yang jauh jadi dekat, dan bikin dunia terasa lebih sempit dan sangat kecil. Tapi lama-lama fungsi itu berkembang, atau mungkin lebih tepatnya bergeser. Dari yang awalnya cuma buat silaturahmi, sekarang jadi tempat hiburan nonstop. Timeline kita penuh dengan konten receh, gosip artis, tren joget, sampai challenge aneh-aneh yang viral. Bukan berarti itu salah, tapi kita perlu sadar ada pergeseran besar di sini. Media sosial nggak lagi netral, ia berubah jadi ruang yang sengaja dirancang buat bikin kita betah berlama-lama, bahkan kalau perlu sampai kecanduan. Coba bayangin, setiap hari kita dicekokin ribuan informasi, ada meme kocak yang bikin ngakak sebentar, ada gosip artis yang kadang bikin kepo, ada berita politik yang bikin panas kepala, ada teori konspirasi yang bikin kita bingung mau percaya apa enggak. Semuanya bercampur dalam satu timeline yang sama. Otak kita tanpa sadar dipaksa mencerna semua itu dalam waktu bersamaan. Masalahnya, otak manusia itu punya batas. Dari ratusan ribu tahun evolusi, otak kita terbiasa fokus pada informasi yang penting untuk bertahan hidup. Tapi sekarang kita menghadapi banyak informasi yang nggak ada hubungannya sama survival kita. Hasilnya pikiran jadi gampang terdistraksi. Kita bisa ingat detail drama di media sosial, tapi lupa deadline kerjaan atau materi kuliah yang sebenarnya lebih penting. Kita bisa hafal gosip artis tapi lupa ide berlian yang tadi sempat terlintas. Fenomena ini disebut sebagai paradoks informasi. Makin banyak informasi yang kita konsumsi, makin dangkal cara kita berpikir. Kita merasa pintar karena tahu banyak hal, tapi seringkali yang kita tahu cuma permukaannya saja. Kita bisa ikut komentar sosial soal politik, ekonomi, bahkan isu global, tapi pemahamannya sering cuma dari potongan 30 detik video yang lewat di FYP. Kita tahu sedikit tentang banyak hal, tapi jarang benar-benar paham mendalam tentang satu pun. Dan yang bikin makin menarik atau justru mengkhawatirkan adalah perubahan ini perlahan-lahan menggeser cara kerja otak kita. Kita jadi terbiasa berpikir cepat, instan dan dangkal. Kalau dulu orang bisa betah baca buku berjam-jam, sekarang baru 2 menit baca artikel aja udah rasanya pengen buka notifikasi. Kalau kita kupas lebih dalam, ada beberapa alasan kenapa media sosial pelan-pelan bisa bikin kita kehilangan kemampuan berpikir kritis sebagai seorang manusia. Pertama, budaya yang instan.
Media sosial melatih otak kita buat selalu cari yang cepat, yang ringkas, yang instan. Kita jadi terbiasa dengan video 15 detik, caption singkat, berita kilat. Akibatnya, ketika ketemu sesuatu yang butuh waktu dan kesabaran, misalnya baca buku 10 halaman atau dengerin penjelasan 1 jam, kita langsung merasa bosan. Padahal pemahaman mendalam itu nggak bisa lahir dari hal yang instan. Butuh waktu, fokus, dan proses. Kalau otak terus-terusan dipaksa konsumsi hal instan, kemampuan kita untuk fokus dan berpikir panjang bisa tumpul. Kedua, echo chamber. Pernah nggak kamu merasa di timelinemu semua orang seolah-olah sepakat sama pendapatmu? Itu bukan kebetulan, itu kerja algoritma. Algoritma akan selalu nyodorin konten yang mirip dengan apa yang sering kamu like, tonton, atau komentari. Akhirnya, kita kayak hidup di ruang gema, di mana suara yang terdengar hanya pantulan dari suara kita sendiri. Bahayanya, kita jadi merasa selalu benar, padahal belum tentu. Kita jarang ketemu perbedaan sudut pandang, jarang tertantang untuk mikir ulang, dan makin lama jadi lebih sempit cara pandang kita. Ketiga, ilusi kepintaran. Ini yang paling trik banget. Karena sering lihat potongan informasi, kita merasa sudah ngerti banyak hal. Padahal sebenarnya kita cuma tahu permukaannya. Inilah yang disebut sok tahu, merasa pintar padahal kosong. Misalnya, lihat video 30 detik tentang sejarah, terus merasa paham seluruh bab sejarah dunia, atau menonton potongan tips bisnis, langsung yakin ngerti cara jadi pengusaha sukses. Padahal pengetahuan itu luas, dalam, dan gak bisa diwakilin cuma oleh penonton kecil. Nah, 3 hal inilah budaya instan, echo chamber, atau ilusi kepintaran. Kalau dibiarkan pelan-pelan bikin daya kritis kita hilang. Kita jadi gampang percaya sama hoax, gampang terprovokasi, gampang ikut-ikutan tren tanpa mikir. Lebih parahnya lagi, kita mulai kehilangan kemampuan paling penting sebagai manusia. Perbedaan mana opini, mana fakta, mana sekadar ilusi. Sekarang pertanyaannya, kita harus gimana? Apakah solusinya berhenti total dari media sosial? Tentu nggak semudah itu. Media sosial sudah jadi bagian hidup kita. Bahkan banyak manfaatnya kalau dipakai dengan benar-benar. Jadi kuncinya bukan meninggalkan, tapi mengendalikan. Pertama, sadari dulu kalau otak kita punya batas. Jangan paksa diri buat konsumsi informasi tanpa henti. Kasih jeda, kasih ruang buat pikiran kita istirahat. Karena sama kayak tubuh, otak juga butuh waktu untuk pulih. Kedua, coba pilih konten dengan lebih sadar. Bukan sekadar scroll apa aja yang lewat, tapi benar-benar filter mana yang bermanfaat buat hidup kita, mana yang cuma buat buang waktu. Ingat, algoritma itu bekerja sesuai kebiasaan kita. Kalau sering klik konten receh, yang muncul makin banyak receh. Tapi kalau kita biasain konsumsi hal yang mendalam, timeline kita juga pelan-pelan akan ikut berubah. Ketiga, latih lagi kemampuan fokus. Misalnya, coba baca artikel panjang tanpa distraksi, atau tonton video yang lebih mendalam. Bukan cuma potongan 30 detik, kecil memang, tapi perlahan kita melatih otak kita buat kembali terbiasa berpikir panjang. Pada akhirnya, media sosial itu cuma alat. Dia bisa bikin kita pintar, bisa juga bikin kita bodoh. Semua tergantung bagaimana kita memakainya. Jadi pilihannya ada di tangan kita. Mau hanyut dalam arus yang dangkal, atau mau berenang lebih dalam dan menemukan makna yang sebenarnya. Dan mulai sekarang, sebelum buka aplikasi dan scroll tanpa arah, coba tanyain ke diri sendiri, apa yang aku cari? Apa yang ini bikin aku lebih baik atau malah bikin kosong? Karena kalau kita enggak mengendalikan media sosial, cepat atau lambat, media sosial lah yang bakal mengendalikan kita. Jangan lupa like dan subscribe dulu video ini supaya kalian bisa melihat konten-konten yang bermanfaat di akun channel ini. Oke, makasih.